Bab 516, Membunuh dengan Pisau Pinjaman. Begitu Fadli mengatakan ini, wajah para pemain di sekitarnya semuanya berubah. Memang, jika tidak ada yang memberitahu, mengapa sekelompok pejuang yang kejam ini melarikan diri bersama-sama? Tuan Gao, karena gerombolan prajurit ganas ini belum lari jauh, haruskah kita mengejar mereka? Tanya Karto di sampingnya. Fadli melirik orang-orang di depannya dengan mata tajam. Jika operasi malam ini berjalan lancar, hampir 100 prajurit yang ganas bisa saja dibasmi. Namun kini, harimau itu dilepaskan kembali ke gunung. Kelompok pejuang yang kejam ini pasti akan menemukan kesempatan lain untuk menyerang. Saat itu tiba, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan para pejuang yang kejam ini. Kebocoran informasi ini cukup serius. Jika ada masalah dalam asosiasi prajurit, akan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan insiden kekerasan prajurit di Huaibei. Tuan Gao, Karto melihat wajah Fadli muram dan terdiam, jadi dia berbicara lagi. Kalau kita kejar mereka sekarang, paling-paling kita cuma bisa nangkap beberapa. Percuma, kata Fadli dengan sungguh-sungguh. Awasi terus dan pastikan untuk mendeteksi kedatangan para pejuang yang ganas sebelumnya, seperti malam ini. Dimengerti, beberapa orang di sekitar menjawab serempak. Selain itu, Fadli menatap Zidu dan berkata, sambil menunjuk ke arah kerumunan yang ramai di alun-alun di depan, mengerutkan kening, Presiden Zhao, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bisa membiarkan acara sebesar ini diadakan? Hati Zidu mencelos, dan dia berkata, Tuan Gao, Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei kami mengeluarkan peringatan setiap hari, tapi bukan sekadar peringatan, pertemuan semacam itu harus dilarang keras, kata Fadli dingin. Saya mengerti. Kami telah mewajibkan setiap perusahaan di wilayah perkotaan manapun yang ingin mengadakan acara berskala besar untuk mengajukan izin dari Asosiasi Seni Bela Diri setempat. Dan pertemuan berskala besar seperti itu pasti tidak akan bisa mendapatkan izin sesuai peraturan, kata Zidu dengan wajah agak pucat. Mendengar ini, Fadli mengerutkan kening dan bertanya, Asosiasi Bela Diri Huaibei-mu ada di dekat sini. Bukankah mereka melamarmu? Ini Nandu. Mereka seharusnya mengajukan izin ke Asosiasi Seni Bela Diri Nandu, jawab Zidu. Fadli merenung sejenak dan berkata, kirim seseorang untuk menanyai penanggung jawab pengembang properti ini. Cari tahu juga siapa yang menyetujui permohonan mereka. Saya mengerti. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menanganinya, kata Zidu. Kapten Ma, bawa anak buahmu untuk mengevakuasi kerumunan dan biarkan mereka segera pulang. Jangan tinggal di sini lagi, kata Fadli kepada Ma Fan lagi. Ma Fan segera berbalik dan memerintahkan 20 anggota tim untuk mengikutinya dan berlari ke alun-alun di depan. Tuan Gao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Karto. Fadli berbalik dan menatap ketiga bawahannya. Ketiga bawahan itu semuanya berasal dari kelompok Xuanwu. Alam mereka telah mencapai alam kehormatan bela diri dan mereka sangat kuat. Menurut intelijen sebelumnya, para pejuang yang brutal itu sendiri tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun, mereka muncul berkelompok dan melarikan diri berkelompok. Perilaku ini menunjukkan bahwa ada yang memanipulasi kelompok pejuang yang brutal ini di balik layar, kata Fadli. Saat ini kami belum memiliki banyak informasi intelijen, jadi kami harus mempercepat pengumpulan informasi intelijen. Sekarang, kalian bertiga akan mencari ketiga arah masing-masing, menggunakan indera spiritual kalian semaksimal mungkin. Jika kalian menemukan orang yang mencurigakan, segera laporkan kepadaku. Baik. Ketiga lelaki itu menanggapi serempak, lalu langsung menghindar ke tiga arah berbeda. Fadli memandang kerumunan yang mulai mengungsi di depannya, lalu berbalik menatap gedung-gedung tinggi di dekatnya, sambil mengerutkan kening. Sebagai seorang santo bela diri, ia memiliki intuisi yang sangat tajam. Intuisinya mengatakan bahwa orang di balik layar yang memanipulasi prajurit yang kejam itu belum bertindak jauh. Akan tetapi, meskipun saya memiliki intuisi ini, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Daerah sekelilingnya sungguh terlalu luas dan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Tanpa informasi apapun tentang target, akan sangat sulit menemukan orang seperti itu. Fadli mengelus dagunya dan melihat berbagai lantai di sekitarnya. Lalu dia bergegas ke salah satu hotel tertinggi. Di lantai 52 hotel, di ujung koridor, terdapat jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Wanita dan pria tua itu berdiri di depan jendela Prancis. Mata kenabian di dahi wanita itu tidak pernah tertutup dan bekerja dengan panik. Dia meramalkan segala macam masa depan. Apa yang kita lakukan di sini? Titik teleportasi kita ada di bawah. Tanya lelaki tua itu. Kalau kamu turun, kamu akan bertemu dengan seorang santo bela diri dari Asosiasi Bela Diri. Kamu yakin mau turun? Wanita itu menatap pria tua itu dan berkata dengan suara dingin. Alam bela diri suci. Wajah lelaki tua itu berubah. Kecemasan di hatinya semakin menjadi-jadi, dan ia bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Berdiri di sini sekarang, bukankah kita menunggu kematian? Wanita itu tak berkata apa-apa. Mata kenabian di dahinya masih bergerak. Ketika mendengar seorang pendekar bela diri yang kuat akan datang, lelaki tua itu tidak bisa lagi tetap tenang. Meskipun dia adalah patriark klan Xuanming, kekuatannya tidak sekuat banyak tetua di klan. Apalagi melawan seorang santo bela diri. Selain itu,
Fang Yu juga bergegas ke sini. Kedua orang ini mustahil dilawan. Jika mereka menemukanmu, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Kita harus menemukan caranya, kata lelaki tua itu dengan keringat di dahinya. Panggil kembali para prajurit yang kejam itu dan biarkan mereka mengalihkan perhatian mereka, agar Fang Yu dan Santo bela diri itu tidak datang mencari kita. Kata lelaki tua itu sambil memikirkan sesuatu. Sudah kubilang, waktunya tidak cukup. Kita cuma punya waktu 1 menit paling lama, kata wanita itu. Pria tua itu menyeka keringat di dahinya, menatap wanita itu, dan berkata, kenapa kau begitu tenang? Jika Fang Yu melihatmu, kau pasti akan mati. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu kali ini. Wanita itu menatap lelaki tua itu, matanya yang indah memancarkan cahaya dingin dan ganas. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Fang Yu, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk membunuhku lagi. Saat dia berbicara, sebuah cahaya hitam menyala di tangan wanita itu, dan sebuah manik hitam muncul. Ini senjata ajaib pemberian Raja Abadi. Senjata ini bisa langsung memindahkan seseorang sejauh 1000 mil, kata wanita itu. Jadi, kamu punya barang bagus sekali. Pantas saja kamu tidak gugup sama sekali. Cepat pakai, waktunya sudah habis, kata lelaki tua itu dengan wajah gembira. Bibir merah wanita itu tiba-tiba melengkung sedikit, memperlihatkan senyum menawan. Ya, tentu saja aku akan menggunakannya. Wanita itu berkata, tapi manik ini hanya bisa memindahkan satu orang. Wajah lelaki tua itu membeku, lalu dia menyadari apa yang wanita itu coba lakukan. Dia ingin pergi sendiri. Kau, wajah lelaki tua itu memucat, dengan campuran kepanikan dan kemarahan di hatinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak mendapatkan dukungan dari Raja Abadi, kata wanita itu dingin. Sambil berbicara, wanita itu meraih manik-manik hitam dan hendak menghancurkannya. Orang tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencoba merebut manik-manik hitam dari tangan wanita itu. Namun wanita itu hanya tersenyum sinis dan menepukkan telapak tangan kirinya ke depan. Engah. Kekuatan telapak tangan itu tidaklah ringan, dan lelaki tua itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Dasar jalang, aku penyelamatmu. Beraninya kau membalas kebaikan dengan kebencian. Pria tua itu menutupi dadanya dan melotot ke arah wanita itu. Penyelamat, bukankah kau hanya tertarik dengan penampilanku? Memikirkan saat ia baru saja diselamatkan oleh lelaki tua itu, mata indah wanita itu dipenuhi rasa jijik. Lalu dia menghancurkan manik-manik hitam itu di tangannya. Sekalipun aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Geram lelaki tua itu sambil membuka mulutnya yang berdarah. Wanita itu tak berbicara, cahaya hitam muncul di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, seluruh orang itu lenyap dari pandangan, dan napasnya pun lenyap bersamanya. Mata lelaki tua itu penuh dengan kebencian. Dia berjuang untuk bangkit, sambil memegangi dadanya, memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena waktunya tidak cukup, dia tidak bisa naik lift. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melompat keluar dari jendela setinggi lantai sampai ke langit-langit. Orang tua itu berjalan ke jendela Prancis dan hendak melompat keluar. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul di luar jendela Prancis dan muncul di depannya. Itu Fang Yu. Melihat lelaki tua itu, Fang Yu sedikit mengernyit. Hanya 10 detik yang lalu, ada 2 aura di sini. Namun saat dia hendak tiba, salah satu auranya menghilang, hanya menyisakan lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat Fang Yu, ia segera mengangkat tangannya. Cahaya hijau menyala di tangannya, dan beberapa belati tajam dan beracun yang memancarkan energi hijau melesat ke arah Fang Yu. Belati itu langsung menembus jendela Prancis dan menusuk Fang Yu. Fang Yu menepukkan tangan kanannya ke depan. Belati-belati itu terhempas ke samping. Pada saat ini, lelaki tua itu sudah berbalik dan berlari mundur sekuat tenaga. Dia tidak ingin mati, dia masih ingin hidup. Namun dia baru berlari selama beberapa detik ketika tiba-tiba dia merasakan angin sejuk berhembus dari depan. Ketika dia mendongak, Fang Yu sudah berdiri di depannya. Bab 517, aku akan bekerja lembur untukmu. Kemana orang lainnya pergi? Tanya Fang Yu. Orang tua itu membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tiba-tiba tercekat dan tidak ada suara yang keluar. Dia berada di bawah mantra pembungkaman. Itulah kutukan yang dilontarkan wanita itu kepadanya sebelum dia pergi. Wanita ini berkomplot melawan dia dari awal sampai akhir. Orang tua itu bahkan merasa bahwa seluruh operasi malam ini hanyalah tipuan. Ini adalah jebakan pembunuh yang sengaja dibuat oleh wanita itu. Gunakan Fang Yu dan orang-orang dari asosiasi seni bela diri untuk menyingkirkannya. Jantung lelaki tua itu berdebar kencang, matanya merah, dan kemarahan serta kebencian di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia menyelamatkan nyawa wanita ini, tetapi wanita ini menginginkannya mati. Benar-benar orang yang kejam. Kalau ada pil penyesalan di dunia ini, lelaki tua itu akan kembali ke hari saat ia menyelamatkan wanita itu tanpa ragu dan mencekiknya sampai mati alih-alih menghidupkannya kembali. Jawab pertanyaanku. Fang Yu sedikit mengernyit dan berbicara lagi. Orang tua itu mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, membuka mulutnya dan menunjuk tenggorokannya. Tidak bisa bicara.
Fang Yu mengangkat alisnya, melangkah maju, dan berkata, kalau begitu, tidak perlu bicara apa-apa, aku bisa sendiri. Setelah menyadari apa yang ingin dilakukan Fang Yu, jantung lelaki tua itu berdebar kencang. Setelah meminum darah Raja Abadi, ia menjadi anggota klan Abadi. Sekarang Raja Abadi sedang memulihkan tubuhnya dan berada pada saat yang paling kritis. Selama kurun waktu ini, tidak seorang pun boleh mengganggu Raja Abadi. Ini adalah konsensus seluruh klan Abadi. Melihat Fang Yu datang ke arahnya, lelaki tua itu segera mundur. Dia harus melarikan diri. Dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang para dewa, jika tidak, para dewa tidak akan membiarkannya pergi dan dia akan mati. Boom! Namun sebelum lelaki tua itu dapat melarikan diri, ia merasakan nyeri tajam di dadanya, lalu ia terlempar ke belakang, berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Fang Yu menatap lelaki tua itu dengan darah di mulutnya, tanpa ekspresi, dan berkata, kamu pasti dari klan Xuanming. Orang tua itu tidak dapat mengeluarkan suara, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa mengenali identitasnya hanya dengan sekali pandang. Bukankah klan Xuanmingmu bekerja sama dengan Sekte Wushan? Seharusnya masih ada beberapa orang yang tersisa. Fang Yu menekan jari kanannya di dahi lelaki tua itu dan berkata, aku menghancurkan markas Sekte Wushan beberapa waktu lalu, tapi aku lupa tentang kelompokmu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membiarkanku melihat di mana kau bersembunyi. Cahaya putih menyala di jari Fang Yu. Engah. Begitu kesadaran spiritual memasuki tubuh lelaki tua itu, aura menyeramkan tiba-tiba muncul di tubuh lelaki tua itu. Napas ini langsung mencabik-cabik lelaki tua itu. Orang tua itu meninggal seketika. Matanya masih terbuka lebar, pupil matanya melebar, dan darah mengalir dari semua lubangnya. Pada saat menjelang kematiannya, dia sangat menyesali mengapa dia pernah terlibat dengan Sekte Wushan. Kalau saja dia tidak ada sangkut pautnya dengan kultus Wushan, dia pasti akan tetap tinggal di barat daya sepanjang hidupnya, tidak akan bersentuhan dengan eksistensi para dewa, dan tidak akan mati tragis seperti hari ini. Seperti ini lagi, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berdiri. Menggigit. Pada saat ini, pintu lift di belakang terbuka dan Fadli bergegas keluar dari lift. Melihat Fang Yu dan lelaki tua yang meninggal mendadak, Fadli segera melangkah maju. Saya baru saja merasakan dua aura. Ternyata itu Tuan Fang. Fadli menatap lelaki tua di tanah, mengerutkan kening, dan bertanya, Tuan Fang, siapa orang ini? Dia adalah orang yang diasimilasi oleh para dewa, kata Fang Yu, sambil menatap garis-garis hitam di separuh wajah lelaki tua itu. Sauki dan Zenan, yang menyergap Taylor setelah pertempuran, juga memiliki garis yang sama di wajah mereka. Orang-orang dengan pola seperti ini benar-benar berbeda dengan para pejuang kekerasan tingkat rendah yang pikirannya dikendalikan oleh serangga beracun. Orang-orang yang berasimilasi seperti itu dapat mempertahankan pikiran yang jernih, tetapi secara tidak sadar, mereka menganggap diri mereka sebagai anggota ras abadi dan bukan manusia. Seharusnya ada orang lain di sini, tapi sayangnya aku terlambat beberapa detik dan dia kabur, kata Fang Yu sambil menatap koridor panjang itu. Apakah orang ini memberitahu? Fadli bertanya dengan ekspresi serius. Tidak, dia tidak bisa bicara. Ada semacam batasan yang ditempatkan di dalam tubuhnya. Saat kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya, jiwanya terkoyak, kata Fang Yu. Fadli menepuk dahinya, merasa sedikit kesal. Malam ini adalah kesempatan bagus, tetapi tidak ada yang tercapai. Hampir 100 prajurit yang kejam melarikan diri, dan salah satu orang yang mengendalikan mereka melarikan diri dan satu orang tewas. Masih belum ada informasi tentang Immortals. Segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Fang Yu menoleh ke arah Fadli dan bertanya, bisakah kau menemukan satu atau dua prajurit yang kejam? Fadli tertegun sejenak, lalu menjawab, jika kita berusaha semaksimal mungkin mencari di seluruh kota, kita pasti akan menemukan beberapa. Sebelum Fadli bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menerima transmisi suara. Tuan Gao, selama pencarian saya menemukan 4 prajurit yang ganas berlari ke pinggiran kota. Saya mengikuti mereka dari kejauhan dan menemukan bahwa mereka bersembunyi di hutan di pinggiran kota, lalu saya mengambil tindakan untuk menghadapi mereka. Orang yang berbicara adalah Nafit. Fadli menatap Fang Yu dan berkata, anak buahku baru saja menemukan 4. Bagus, ayo kita segera ke sana, kata Fang Yu. Fadli mengangguk dan bertanya tentang lokasi spesifik Nafit. Setelah memerintahkan Mafan untuk menangani mayat pemimpin klan Xuanming, Fadli dan Fang Yu meninggalkan hotel dan bergegas ke pinggiran kota. Sosok wanita itu muncul di jalan yang jarang penduduknya, 1000 mil jauhnya. Kegagalan operasi malam ini bukanlah pukulan baginya. Lagi pula, ini hanya sebuah percobaan. Sebaliknya, akan menjadi hal yang hebat baginya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan pemimpin klan Xuanming. Mulai sekarang, aku tidak perlu melihat wajah tua menjijikkan itu lagi. Wanita itu berjalan perlahan di jalan sambil memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada saat ini, 4 pria bertelanjang dada datang ke arah kami. Orang-orang ini jelas baru saja minum alkohol dan baunya seperti alkohol. Beberapa lampu jalan di jalan ini rusak dan cahayanya redup. Dalam cahaya ini,
keempat pria mabuk itu hanya dapat melihat garis samar sosok wanita tersebut tetapi tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada seorang pun di jalan, dan dengan alkohol yang memberi mereka keberanian, keempat pria itu langsung mengepung mereka. "Cantik, maukah kau bermain dengan kami sebentar?" Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum dingin. Mungkin karena alkohol membuat saraf mereka mati rasa, maka keempat pria itu tidak merasakan aura pembunuh yang mengerikan. "Nona, kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak?" Seorang pria mengulurkan tangannya dan ingin meletakkannya di bahu wanita itu. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba memiliki kilatan perak di tangannya dan melambaikannya ke depan. Retakan. Sebuah lengan terjatuh ke tanah dan darah hangat menyembur keluar. Lelaki itu tertegun sejenak, lalu menjerit dengan menyedihkan. Kau benar-benar berani melakukan itu." Ketiga pria lainnya terkejut dan setengah sadar. "Kalian semua pantas mati," kata wanita itu dingin, lalu ia meraih belati tajam itu dan menebas ke depan. 4 kepala beterbangan keluar, meninggalkan tubuh tanpa kepala itu berdiri di sana, dengan darah mengucur dari bagian-bagian yang hancur. Bau darah menyebar. Tubuh dan wajah wanita itu berlumuran darah, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat berjalan menjauh dari keempat mayat itu. Dulu, ketika dia menghadapi situasi ini, dia membutuhkan bantuan orang lain. Namun kini, dia memiliki kekuatannya sendiri dan dapat dengan mudah membunuh laki-laki yang membuatnya jijik. Perasaan ini sungguh hebat. Fang Yu, ketika Raja Abadi pulih sepenuhnya, dia akan memberiku kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Saat itu, aku akan membiarkanmu merasakan sakit yang paling luar biasa di dunia. Wanita itu melemparkan belati di tangannya dan berjalan menuju kegelapan malam di depan. Fang Yu dan Fadli segera tiba di pinggiran kota. 4 mayat prajurit yang ganas tergeletak di tanah. Mereka tewas mengenaskan, dengan anggota tubuh yang hilang. Fadli melirik Nafit dan berkata, "Ketika kita tidak tahu apa-apa tentangnya, mayat bisa sangat berguna bagi kita. Kamu harus berusaha menjaganya tetap utuh." "Aku benar-benar tak bisa mengendalikan diri untuk sesaat. Aku tak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi lain kali," kata Nafit sambil menyentuh bagian belakang kepalanya dan malu. "Tidak apa-apa, mayatnya saja sudah cukup. Aku hanya butuh aromanya." Fang Yu berdiri di depan mayat dan mengeluarkan lampu Dayan. Melihat lentera Dayan di tangan Fang Yu, wajah Fadli menjadi serius. "Ini adalah senjata ajaib pemberian Tuan Martin kepada Fang Yu. Pasti bukan benda biasa. Kamu bisa kembali mandi dan tidur. Aku akan bekerja lembur untukmu malam ini untuk menyingkirkan semua prajurit yang kejam ini." Fang Yu berjongkok, menyalakan lampu Dayan, dan berkata. Bab 518, Beli Waktu. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Fadli berubah, dan Nafit di samping membelalakkan matanya. Menyingkirkan semua prajurit yang kejam. Sekarang kita bahkan tidak tahu berapa banyak pejuang yang kejam dan di mana mereka bersembunyi, bagaimana kita bisa melenyapkan mereka. "Tuan Fang, maksud Anda adalah..." Fadli tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Fang Yu dan bertanya. Pada saat ini, lentera Dayan telah menyerap aura prajurit yang kejam ke dalam badan lampu. Fang Yu berdiri, menatap Fadli, mengangkat alisnya, dan berkata, "Tidakkah kamu mengerti meskipun aku mengatakannya dengan terus terang? Tapi apa yang akan kamu lakukan?" Fadli menatap Fang Yu dan bertanya dengan heran. Setelah lentera Dayan menyerap aura para pejuang yang kejam, ia dapat mencari para pejuang yang kejam di seluruh dunia. Fang Yu menjelaskan, "Apakah kau mengerti?" Fadli menatap lentera Dayan yang melayang di udara dengan cahaya biru muda, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ternyata lampu ini punya fungsi seperti itu. Tapi, tugas kitalah untuk mengidentifikasi para pejuang yang kejam itu. Bagaimana mungkin kita merepotkan Tuan Fang sampai seperti ini? Tanya Fadli. Aku sudah berjanji pada Zain untuk menyelidiki para dewa. Huaisu memintamu untuk memberiku lampu Dayan karena dia ingin aku membantumu. Fang Yu berkata, "Lagi pula, aku dan para dewa tidak saling menyukai. Hal lainnya, Anda terlalu tidak efisien. Jika semuanya dipertimbangkan, aku akan melakukannya." Setelah Fang Yu selesai berbicara, lentera Dayan yang melayang di udara segera terbang ke atas. Ketika mencapai ketinggian tertentu, lentera Dayan tiba-tiba bergerak cepat ke satu arah. Fang Yu segera berangkat, mengikuti di belakang lentera Dayan, dan segera menghilang dari pandangan Fadli dan Nafit. Fadli menatap kosong ke arah Fang Yu pergi, tanpa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Dong Hego melangkah maju dan bertanya, "Tuan Gao, apakah Fang Yu memiliki kemampuan ini?" "Dia hanya seorang prajurit alam Xiantian." Fadli melirik Nafit dan berkata, "Dialah orang yang dipilih Tuan Martin. Kau tak perlu meragukannya." "Tuan Martin." Nafit tertegun sejenak, lalu teringat siapa Martin dan wajahnya berubah ngeri. Setelah terbang beberapa jarak, lentera Dayan tiba-tiba menukik ke bawah. Lokasinya masih di pinggiran kota, dengan lembah kecil di bawahnya. Di lembah itu, berdiri belasan prajurit yang ganas, beristirahat dan tak bergerak. Untuk menghemat waktu, Fang Yu tidak mendarat. Dia berhenti di udara dan mengangkat telapak tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Energi sejati yang luar biasa kuatnya terkondensasi di telapak tangan kanan, lalu meledak tiba-tiba.
Boom! Suara keras meledak di dalam lembah. Batu-batu di sekitarnya terkena dampaknya dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kelompok prajurit ganas yang berdiri di lembah itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka terbunuh oleh telapak tangan Fang Yu dan kemudian terkubur oleh puing-puing yang berjatuhan dari segala arah. Selesai, pemberhentian berikutnya. Fang Yu mengaktifkan Lentera Dayan dan terus terbang menuju lokasi berikutnya di mana aura seorang prajurit yang kejam muncul. Hanya dalam waktu 1 jam, Fang Yu menghancurkan 8 titik kumpul para pejuang yang ganas. Akan tetapi, tidak banyak pejuang yang beringas berkumpul di titik-titik kumpul tersebut, dengan jumlah orang yang berkumpul tidak lebih dari 20 orang di setiap titik kumpul. Ini jelas merupakan metode yang digunakan oleh orang di balik layar untuk memanipulasi prajurit yang kejam. Sebarkan para prajurit yang beringas, sehingga mereka tidak akan tertangkap dalam satu serangan sekaligus. Fang Yu membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk melenyapkan semua prajurit ganas yang bersembunyi di Nandu dan pinggiran kota. Sial, ini pekerjaan yang berat sekali. Fang Yu berdiri di atas hutan di pinggiran Nandu, memandangi tanah di bawahnya yang telah diledakkan menjadi lubang besar, dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ini bukan solusi. Ada 12 wilayah perkotaan di Huaibei. Dengan kecepatan seperti ini, akan memakan waktu setidaknya 2 hari 2 malam untuk membersihkan semuanya, dan kami harus terbang mengelilingi Huaibei. Tubuh Fang Yu tidak akan lelah, tetapi dia akan merasa lapar dan mengantuk. Setelah memikirkannya, Fang Yu kembali ke apartemen. Saat itu sudah lewat 30 menit lewat tengah malam. Nita sedang berlatih di kamar, sementara Hong Lian sedang tidur di tempat tidur. Fang Yu kembali ke kamarnya, mengeluarkan kertas jimat, dan mulai membuat jimat teleportasi. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Fang Yu memiliki ratusan jimat teleportasi yang telah selesai di tangannya, dengan jarak transmisi 500 km. Ini jauh lebih nyaman. Fang Yu pertama-tama diteleportasi ke kota Zongyuan di sebelah Nandu, dan kemudian mengaktifkan Lentera Dayan untuk menemukan lokasi prajurit yang kejam itu, sementara dia berbaring di pohon dengan mata tertutup untuk beristirahat. Hubungan antara Lentera Dayan dan tubuh manusia dapat dirasakan bahkan di seluruh Tiongkok. Fang Yu hanya perlu menunggu hingga menemukan lokasi kelompok prajurit ganas berikutnya, lalu menggunakan jimat teleportasi untuk berteleportasi ke sana. Dengan cara ini, setelah 1 pagi, Fang Yu membersihkan 3 wilayah perkotaan secara berurutan. Dibandingkan dengan Nandu, terdapat lebih banyak pejuang yang ganas di daerah perkotaan lainnya, tetapi titik kumpulnya lebih padat dan lebih mudah ditemukan. Tepat saat Fang Yu sedang membersihkan para prajurit yang kejam dengan kekuatan penuh, jauh di bawah tanah. Seorang wanita dengan separuh wajahnya tertutup garis-garis hitam berdiri di depan gua. Apakah operasi kemarin gagal? Suara berat Raja Abadi terdengar dari dalam gua. Ya, terlalu banyak prajurit yang ganas berkumpul dan mereka ditemukan terlalu dini oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Ini adalah kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Wanita itu berlutut di tanah dan berkata. Sang Raja Abadi terdiam sejenak, lalu bertanya, di mana teman-temanmu? Mati. Wanita itu menjawab dengan tenang, dibunuh oleh Fang Yu. Fang Yu juga muncul, tanya Raja Abadi. Ya, dia datang sangat cepat. Untungnya, Raja memberiku mata nubuat, jadi aku melihat kedatangannya lebih awal, kalau tidak, akibatnya akan buruk, kata wanita itu. Sang Raja Abadi terdiam lagi. Pada saat itu, seekor makhluk yang tampak seperti ular piton atau cacing tanah raksasa tiba-tiba muncul dari tanah di samping wanita itu. Yang mulia yang maha kuasa, hamba punya masalah mendesak yang harus dilaporkan. Kata makhluk itu dengan cemas. Ular Yin, bicaralah sekarang selagi aku terjaga, kata Raja Abadi. Aku, serangga beracun kita, sedang dibasmi dengan sangat cepat. Dari tadi malam hingga hari ini, semua serangga beracun yang tersebar di 4 wilayah perkotaan Huaibei telah kehilangan kontak. Kata Yin Snake. Mendengar ini, wajah wanita itu berubah dan dia melihat ke arah ular Yin di sebelahnya. Siapa yang melakukannya? Tanya Raja Abadi. Aku baru saja mengirim beberapa makhluk tingkat rendah untuk menyelidiki. Manusia sialan itu, Fang Yu, yang melakukannya. Kata Yin Snake dengan marah. Raja Abadi berhenti berbicara. Namun, aura pembunuh yang ganas menyebar dari kedalaman gua. Tekanan tak berujung menyelimuti seluruh ruang bawah tanah. Raja, jika kita membiarkan Fang Yu terus membunuh seperti ini, semua serangga beracun yang telah kita tempatkan dengan hati-hati di luar akan musnah dalam waktu 1 hari 1 malam saja. Kata ular Yin mendesak. Raja Abadi membutuhkan 50.000 potongan daging dan darah lagi untuk menyelesaikan rekonstruksi tubuhnya. Saat ini, para dewa tidak dapat diekspos, dan kelompok serangga beracun itu adalah cara terbaik bagi para dewa untuk mendapatkan daging dan darah. Jika semuanya dihabisi, akan sangat sulit untuk mendapatkan 50.000 potong daging dan darah nantinya. Rekonstruksi tubuh Raja Abadi juga akan terhenti. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Tekanan dari Raja Abadi menjadi semakin berat, sehingga wanita dan ular Yin itu terjepit ke tanah. Raja, haruskah kita pergi dan menghentikan Fang Yu? Yin Snake memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya dan berkata. Tidak perlu. Di dalam gua yang gelap gulita itu, ada 2 mata besar yang bersinar dengan cahaya merah yang kuat.
Karena Fang Yu sudah menemukan lokasi mereka, mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Kirim mereka semua untuk membunuh orang, kata Raja Abadi dengan dingin. Raja, maksudmu, kata Yin Snake dengan ngeri. Aku ingin mereka membunuh orang sebanyak-banyaknya sebelum mereka musnah, kata Raja Abadi. Dimengerti, jawab ular Yin dan segera menggali ke dalam tanah. Raja, aku punya saran lain, kata wanita itu. Bagaimana? Tanya Raja Abadi. Rekan saya sebelumnya adalah kepala keluarga Xuanming. Semua anggota keluarga beliau telah menguasai seni pemanggilan spiritual. Saya bisa meminta mereka bertindak untuk menghentikan Fang Yu dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk serangga beracun itu, kata wanita itu. Saran yang bagus. Ayo kita lakukan, kata Raja Abadi. Setelah berlarian seharian penuh dan semalam, Fang Yu merasa sangat lapar, jadi ia menangkap seekor kelinci di alam liar, menyiapkannya, dan mulai memanggangnya. Lentera Dayan sedang menuju ke tempat berkumpulnya para pejuang yang ganas berikutnya. Daging kelinci panggang berbau lezat dan Fang Yu mulai memakannya dalam suapan besar. Bahkan setelah selesai memakan kelinci panggang, Lentera Dayan masih tidak berhenti dan terus terbang. Mengapa butuh waktu lama kali ini? Fang Yu bertanya-tanya. Bab 519, Keputusasaan yang nyata. Fang Yu segera menyadari alasannya. Kelompok prajurit yang kejam itu sedang bergerak. Tampaknya para dewa menemukannya setelah sehari semalam pembersihan. Mereka membuat para prajurit yang ganas itu bergerak, kemungkinan besar bukan untuk mencari tempat persembunyian baru, melainkan untuk bertarung sampai mati, ingin mendahului Fang Yu dan membunuh sebanyak mungkin orang. Fang Yu berdiri, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fadli. Kecuali 4 kota Nandu, Zongyuan, Donghe, dan Longshan, para pejuang yang ganas di kota-kota lain harus keluar pada siang hari, kata Fang Yu. Dimengerti, saya akan segera memberi perintah agar asosiasi seni bela diri setempat bersiap untuk pertahanan. Jawab Fadli. Baiklah, aku akan menyusul mereka sesegera mungkin. Tapi akan lebih baik jika kau bisa membantu, kata Fang Yu. Tidak masalah. Bolehkah saya bertanya di mana Anda sekarang, Tuan Fang? Saya bisa mengirim seseorang ke sana, kata Fadli. Tetapi pada saat ini, Fang Yu merasakan napas. Lingkaran cahaya hitam muncul di tanah tidak jauh di depan. Aku punya seseorang di sini. Lakukan saja sesukamu dan jangan khawatirkan aku. Fang Yu menutup telepon. Setelah beberapa detik, beberapa sosok muncul dari lingkaran hitam. Jumlahnya ada 4 orang. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan orang. Lingkaran hitam muncul di kiri, kanan dan belakang Fang Yu. Tak lama kemudian, ada 26 orang berdiri di sekitar Fang Yu. Ke-26 orang ini semuanya mengenakan topeng hantu ikonik di wajah mereka. Klan Xuanming. Sepertinya kau ingin membalaskan dendam orang tua itu tadi malam, kata Fang Yu dengan tenang. Fang Yu, kau membunuh pemimpin klan kami tidak akan pernah melepaskanmu. Hari ini adalah hari kematianmu, kata seorang pria yang berdiri di sebelah kiri Fang Yu. Karena dia mengenakan topeng, saya tidak dapat melihat wajahnya, tetapi dari suaranya, dia sepertinya masih cukup muda. Aku tidak membunuh pemimpin klanmu. Bahkan di awal, kaulah yang memprovokasiku lebih dulu, kata Fang Yu ringan. Tidak perlu bicara lagi padanya. Hari ini, kita mati atau dia mati. Perseteruan ini tak terdamaikan, teriak seseorang. Perseteruan ini tidak dapat didamaikan, teriak sekelompok orang bersama-sama. Melalui 2 lubang mata pada topeng wajah hantu, orang dapat melihat mata mereka yang merah dan merah. Energi jahat yang terpancar dari sekelompok orang ini cukup untuk menyebabkan seorang prajurit biasa mengalami serangan jantung. Tetapi Fang Yu hanya berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan senyum tipis di wajahnya. Jika kau bisa membunuh orang dengan berteriak, kau mungkin tak terkalahkan, kata Fang Yu sinis. Melihat sikap Fang Yu yang sembrono, para anggota muda klan Xuanming tidak tahan lagi dan bergegas menuju Fang Yu sambil meraung. Setelah mengenakan topeng wajah hantu, mereka diberkahi dengan kekuatan jiwa, yang beberapa kali lebih kuat dari keadaan normal mereka. 7 anggota klan Xuanming bergegas menuju Fang Yu pada saat yang sama, dengan berbagai senjata di tangan mereka, termasuk belati, jarum perak, dan serangga beracun. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak. Ketika rombongan orang itu mendekat, tiba-tiba keluar energi yang amat kuat dari tubuhnya. Boom! Dengan suara keras dan debu berhamburan ke tanah, ke-7 anggota klan Xuanming terpental lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulut mereka dan tubuh mereka sedikit berkedut. Makhluk abadilah yang memindahkanmu ke sini, kan? Sepertinya mereka ingin menghentikanku melenyapkan para prajurit yang kejam itu, kata Fang Yu. Berhenti, kita harus membunuhmu hari ini. Untuk membalas dendam atas kebencian sebelumnya. Teriak anggota klan Xuanming yang berdiri tepat di depan Fang Yu. Suaranya jelas sangat tua, dia pasti seorang yang lebih tua. Laksanakan mantra pemanggilan sesuai rencana awal. Tetua itu berbalik dan berkata kepada anggota suku di belakangnya. Dimengerti, jawab sekelompok suku serempak. Dengan raungan ini, semua anggota klan Xuanming mulai bergerak. 5 dari mereka bergegas menuju Fang Yu, sementara yang lain berkumpul dan menggambar lingkaran sihir di tanah. Kelima orang itu bergegas menuju Fang Yu dan membuat gerakan tangan. Teknik bayangan.
Bayangan di bawah kelima orang itu bergegas menuju posisi Fang Yu. Kelima bayangan hitam itu menghampiri kaki Fang Yu. Kelima bayangan hitam itu bekerja sama. Dua di antaranya mencengkeram tangan bayangan Fang Yu, dua lainnya mencengkeram kaki bayangan Fang Yu, dan bayangan hitam lainnya membentuk senjata tajam di tangannya dan menusukkannya ke perut Fang Yu. Boom! Terdengar suara renyah yang keluar dari perut Fang Yu. Senjata tajam di tangan bayangan di bawah tanah berada dalam keadaan rusak. Kelima anggota klan Xuanming yang berdiri di depan Fang Yu semuanya memasang ekspresi ngeri. Fang Yu, di sisi lain, menatap bayangan di tanah dengan penuh minat. Tampaknya hanya bayangan itu yang bergerak, tetapi kerusakan dan kurungan sesungguhnya menimpa Fang Yu sendiri. Kau telah menguasai teknik-teknik misterius sekte bayangan kuno. Lumayan. Fang Yu memandang kelima orang di depannya dan berkata, sayang sekali kau belum cukup menguasainya. Fang Yu memutar lehernya dan menarik tangannya dengan kasar. Retakan. Bayangan di bawah kakinya tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu dan langsung runtuh. Fang Yu meninju 5 orang di depannya. Energi sejati itu mengembun menjadi hantu seperti naga di udara dan melesat maju dengan cepat. Kelima anggota klan Xuanming tidak punya waktu untuk menghindar. Boom! Tubuh kelima orang itu hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Mendengar suara keras itu, orang-orang Xuanming yang tengah menggambar susunan sihir dan mencoba menggunakan teknik pemanggilan semuanya mengangkat kepala mereka. Melihat cipratan darah, mata semua orang dipenuhi rasa ngeri dan takut. Menggambar formasi di depanku, itu terlalu tidak sopan bagiku, kata Fang Yu. Mata tetua kedua memerah, dan dia berteriak, terus gambar formasinya, jangan diganggu. Aku akan memberi kalian waktu. Sebelum dia selesai berbicara, tetua kedua bergegas menuju Fang Yu. Saat dia berlari, sebuah cahaya menyala di tangan kanannya dan beberapa jimat hitam muncul di tangannya. Jimat beterbangan satu demi satu lalu terbakar. Guntur, api, Xuanbing, Ling Feng. Keempat elemen muncul pada saat yang sama, dan beberapa sambaran petir ungu tiba-tiba jatuh dari langit, semuanya mengenai Fang Yu. Pada saat yang sama, api tiba-tiba menyala di tanah dan melahap Fang Yu. Embusan angin berlalu, menyapu paku-paku es yang tajam dan keras, membentuk tornado paku es, yang menyerang Fang Yu seperti penggiling daging. Terdengar suara siulan di mana-mana. Melihat Fang Yu tidak menghindar, secerca kegembiraan melintas di mata tetua kedua, dan dia bersiap untuk serangan berikutnya. Namun pada saat itu, terdengar ledakan keras dari depan. Boom! Petir dan api pun terguncang. Fang Yu berdiri di tempatnya, menghadapi tornado es yang hendak menyentuhnya, dan meninju. Boom! Tornado tersebut, bersama dengan paku-paku es di dalamnya, meledak dan tersebar kemana-mana. Angin kencang menerbangkan tetua kedua. Pada saat yang sama, puluhan paku es yang sangat tajam juga menembus tubuh tetua kedua. Engah! Tetua kedua di udara meludahkan seteguk darah, dan beberapa bagian tubuhnya tertusuk paku es. Tetua kedua. Melihat kejadian itu, belasan anggota klan Xuanming yang tersisa menjadi murka dan berteriak keras. Lingkaran sihirnya masih agak pendek. Kita butuh lebih banyak orang untuk keluar dan menghentikannya. Teriak tetua ke-6. Di saat seperti ini, tak ada gunanya bersedih, lingkaran ajaib harus digambar. Atas perintah itu, 6 anggota klan Xuanming lainnya bergegas menuju Fang Yu. Boom! Wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh dan dia meninju. 6 anggota klan Xuanming bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka terbunuh seketika. Sedikit lagi, sedikit lagi. Mata tetua ke-6 memerah, dan kecepatan menggambar formasi meningkat sedikit. 2 anggota klan Xuanming meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu menepukkan tangan kanannya ke depan dan kedua pria itu terlempar keluar. Tak lama kemudian, hanya tersisa 7 orang Xuanming yang menggambar formasi tersebut. Selesai. Tetua ke-6 menggigit jarinya dan darah menetes ke inti formasi. Kemudian, ke-7 anggota klan Xuanming membacakan mantra bersama-sama. Boom! Terdengar suara gemuruh dari bawah tanah, dan tanah di dekatnya mulai bergetar. Kesuksesan. 7 anggota klan Xuanming menghela napas lega, mundur beberapa langkah, dan menatap Fang Yu dengan kebencian di mata mereka. Fang Yu, waktu kematianmu telah tiba. Makhluk-makhluk kuat yang kami panggil akan mencabik-cabikmu. Dan berdarah sampai mati. Geram tetua ke-6 sambil menggertakkan giginya. Setelah melihat banyak sekali anggota sukunya yang mati, mentalitasnya pun runtuh. Sekarang, yang membuatnya tetap waras adalah kebencian. Dia ingin melihat kematian Fang Yu dengan matanya sendiri. Boom! Tanah meledak, dan dari sana muncul cakar hitam besar dengan kuku setajam pisau. Tak lama kemudian, cakar raksasa lain terjulur dari tanah. 7 anggota klan Xuanming tampak bersemangat. Mereka juga tidak tahu monster jenis apa yang akan dipanggil. Tapi mereka tidak ingin peduli dengan banyak hal, mereka hanya ingin melihat Fang Yu mati. Boom! Terdengar ledakan keras lagi, dan sebuah kepala sebesar batu besar muncul dari tanah. Ini adalah wajah yang sangat terdistorsi dan jelek, dengan mulut berdarah terbuka vertikal dan 6 mata berjajar di atas mulut, tampak sangat menyeramkan. Setelah makhluk bawah tanah ini muncul, udara di sekitarnya menjadi keruh dan dipenuhi kematian.
Orang normal manapun akan merasa tidak nyaman dalam suasana yang mati ini. Tetapi ketujuh orang Xuanming, mungkin karena kebencian, tidak mundur. Mereka menatap makhluk bawah tanah ini dengan saksama. Ayo, bunuh Fang Yu. Pada saat ini, kepala makhluk bawah tanah itu telah terentang sebagian besar, dan tubuhnya yang besar akan segera terlihat. Tetapi pada saat ini, Fang Yu bergerak dan muncul di atas kepala makhluk bawah tanah. Kau, terlalu jelek. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengepalkan tangan kanannya. Semburan cahaya kemasan muncul, dan aura mengerikan mengembun di tangan kanan. Lalu, dia meninju kepala makhluk bawah tanah yang baru saja menjulurkan diri itu. Hiss, seolah merasakan bahaya, makhluk bawah tanah itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan melengking. Boom! Detik berikutnya, terdengar ledakan keras dan kilatan cahaya kemasan. Seluruh kepala makhluk bawah tanah itu meledak seketika. Banyak retakan kecil muncul di tubuhnya, termasuk dua cakarnya, lalu tiba-tiba meledak. Raungan melengking itu tiba-tiba berakhir. Cahaya memudar dan debu pun menghilang. Di bawah Fang Yu dan di depan orang-orang Xuanming, hanya ada lubang cekung yang besar. Sebelum makhluk bawah tanah itu bisa keluar dari tanah dan memperlihatkan tubuhnya, Fang Yu meninjunya hingga berkeping-keping, mengubahnya menjadi tumpukan tulang patah yang berserakan di tanah. 7 anggota klan Xuanming berdiri kaku di sana, mata mereka terbelalak, pikiran mereka kosong. Untuk apa menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga? Hasilnya akan sama saja, kata Fang Yu ringan sambil menatap ketujuh orang itu. Bab 520, semuanya beres. 7 anggota klan Xuanming menatap lubang cekungan di hadapan mereka, lalu menatap mayat-mayat dan darah di sekeliling mereka. Melihat Fang Yu lagi, tidak ada warna lain di mata mereka, hanya ketakutan yang tak berujung. Makhluk-makhluk bawah tanah yang dipanggil seluruh klan bahkan tidak dapat menahan pukulan Fang Yu. Ini sudah menjelaskan semuanya. Mereka bahkan tidak punya modal untuk melawan Fang Yu. Mentalitas tetua ke-6 runtuh lebih dulu. Tubuhnya lemas dan ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut. Melihat situasi ketakutan seperti itu, para anggota muda klan Xuanming yang berdiri di belakangnya tidak dapat menahan rasa takut dan berlutut satu demi satu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Fang Yu. Ya, salah satu orang Xuanming ingin berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia menutupi tenggorokannya dengan ekspresi kesakitan. Gumpalan gas hitam melewati lehernya dan melonjak ke atas. Pembuluh darah di lehernya menonjol, cukup menyeramkan. Engah. Kemudian, terdengar suara teredam dari tubuh anggota klan Xuanming ini, dan darah muncrat keluar dari mata, telinga, dan mulutnya. Dia langsung jatuh ke tanah, tanpa suara. 6 anggota klan Xuanming lainnya juga mengerang kesakitan. Pembuluh darah di tubuh mereka pecah, dan kutukan telah menimpa mereka. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan mengulurkan tangannya untuk meraih ke depan. Tetua ke-6 di depan terbang menuju Fang Yu. Engah. Di tengah penerbangan, tetua ke-6 memuntahkan seteguk darah. Darah menetes dari balik topeng, dan kulitnya tampak hitam dan merah. Ketika mencapai Fang Yu, ia sudah berubah menjadi mayat. Pada saat yang sama, 5 orang Xuanming yang tersisa di sana juga jatuh ke tanah dan meninggal. Sangat kejam. Fang Yu berdiri di sana, memandangi mayat-mayat di seluruh tanah, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, ia merasakan bahwa lentera Dayan, yang telah terbang hampir 70 km, akhirnya berhenti. Waktunya tepat. Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan memasukkan energi sejati ke dalamnya. Fudi melayang di udara. Detik berikutnya, Fudi memancarkan semburan cahaya dan Fang Yu menghilang. Pulau tempat Fang Yu pergi dipenuhi keheningan di dalam hutan. Bau darah begitu menyengat sehingga burung yang terbang rendah pun memilih menghindari daerah tersebut. Setelah sekitar 3 menit, mayat-mayat di tanah menghilang satu persatu. Fang Yu muncul di kota Chongyang, 200 km dari Nandu. Sekitar 20 atau 30 prajurit yang ganas bergegas keluar ke jalan raya lalu lintas kota yang paling padat dan dengan panik menyerang orang-orang di dalam mobil. Banyak pemilik mobil yang panik ketakutan dan menginjak pedal gas untuk melaju kencang, sehingga menabrak bagian belakang mobil lain. Ruas jalan ini merupakan persimpangan dengan lalu lintas yang datang dari segala arah. Saat semua mobil berusaha melarikan diri, mereka terhimpit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari mobil. Suasananya sungguh kacau. Lebih dari 20 prajurit yang ganas melompat langsung ke mobil, menghancurkan atap mobil dengan satu pukulan, menangkap pengemudi atau penumpang di dalamnya, dan kemudian merobeknya menjadi 2. Jeritan, tangisan, panggilan minta tolong, dan klakson mobil terdengar di mana-mana. Sejumlah besar prajurit dari asosiasi bela diri tiba, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk dengan cepat menghadapi para prajurit yang kejam, dan mereka bahkan menghadapi bahaya dibunuh oleh para prajurit yang kejam. Ini benar-benar berantakan. Fang Yu memandang sekelompok prajurit ganas di bawah dan menukik ke bawah. Kecepatannya mencapai batasnya, menyambar bagai kilat di udara, dan hanya bayangannya yang dapat terlihat di udara. Prajurit ganas yang tengah membuat kekacauan itu tersambar petir, dan tubuhnya meledak seketika, darah dan daging beterbangan di mana-mana.
Hanya dalam waktu 2 menit, semua 20 prajurit ganas yang hadir berhasil dilenyapkan. Sekelompok pendekar dari perkumpulan seni bela diri Chong yang berdiri terpaku di tempat, menatap sosok emas di udara, dengan keterkejutan di mata mereka. Mungkinkah orang ini adalah orang kuat yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei untuk memberikan dukungan? Fang Yu mengabaikan pandangan orang di sekelilingnya. Karena lentera Dayan berhenti lagi, dan jelas terlihat bahwa ia telah menemukan sekelompok prajurit ganas lainnya. Ini benar-benar merepotkan. Aku tidak akan pernah melakukan pekerjaan sesulit ini lagi. Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan segera menghilang dari pandangan semua orang. 1 jam kemudian, semua prajurit yang ganas dari kota yang berhasil diusir. 2 jam kemudian, semua prajurit yang melakukan kekerasan di kota Rizhao berhasil diusir. 6 jam kemudian, Fang Yu akhirnya melenyapkan prajurit kejam terakhir di daerah perkotaan, dan menggunakan jimat teleportasi untuk kembali ke apartemennya di Nandu. Datang dari balkon, Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu. Tuan Fang, Anda kembali. Nita mendengar suara itu, keluar dari ruang dalam, dan segera menuangkan segelas air untuk Fang Yu. Fang Yu meminum air itu dalam satu tarikan napas, menaruhnya di atas meja, dan bersandar di sofa. Tuan Fang, apakah Anda membantu melenyapkan para pejuang yang kejam akhir-akhir ini? Nita bertanya dengan lembut ketika melihat Fang Yu tampak lelah. Tolong, kau salah. Biar ku katakan ini. Jika ada 2000 prajurit yang kejam di Huaibei, aku sendiri sudah menghadapi setidaknya 1990 dari mereka. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya melihat di berita bahwa sekelompok prajurit yang kejam itu benar-benar kehilangan kendali hari ini dan semuanya melarikan diri pada siang hari. Kata Nita. Semuanya sudah terselesaikan. Tentu saja, yang kumaksud hanyalah para pejuang yang kejam, kata Fang Yu. Para dewa di balik para pejuang yang kejam kini telah berubah menjadi kura-kura, bersembunyi begitu rapat sehingga tidak ada cara untuk menemukan jejak mereka. Namun Fang Yu tidak terburu-buru. Setelah melenyapkan prajurit yang kejam itu, setidaknya Zhen tidak akan mendesaknya lagi. Adapun para dewa, karena mereka akan bangkit kembali, mereka akan muncul suatu hari nanti. Saat itu, tidak akan terlambat untuk menyelesaikannya. Semuanya terpecahkan. Nita tertegun, lalu raut gembira muncul di wajahnya. Dalam 2 bulan terakhir, prajurit yang kejam itu telah menjadi seperti batu besar yang membebani hati rakyat Huaibei. Semua orang tahu bahwa ada sekelompok pejuang yang telah kehilangan kemanusiaannya dan selalu mencari kesempatan untuk membunuh orang. Mereka merasa gelisah setiap hari ketika keluar rumah atau bahkan di rumah. Khususnya bagi Nita, semua anggota klannya berubah menjadi prajurit yang kejam, dan dia penuh dengan kebencian akan hal ini. Sekarang para prajurit yang kejam telah dilenyapkan, dia dapat dianggap telah membalas dendam. Tuan Fang, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Nita penuh rasa terima kasih. Tidak sesulit itu, tapi agak merepotkan untuk berlarian. Fang Yu mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya. Sebelumnya dia berhasil membuat 100, tetapi sekarang hanya tersisa 7. Menggunakan jimat teleportasi untuk menentukan posisi tidak pernah akurat, dan harus diulang setiap kali digunakan, yang agak merepotkan. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengeluarkan cincin eterik dari kantong penyimpanan. Karena keterbatasan tahap pemurnian Qi, Fang Yu saat ini tidak dapat mengendalikan kekuatan ruang sendirian. Oleh karena itu, saat membuat jimat teleportasi, ia harus menggunakan cincin halus untuk memberikan jimat teleportasi kekuatan ruang agar produksinya dapat diselesaikan. Jika aku bisa memasukkan isi jimat teleportasi ke dalam cincin ini, itu bisa menghemat banyak masalah, pikir Fang Yu. Tidak sulit untuk melakukan ini, tetapi butuh waktu untuk mencobanya. Tuan Fang, saya bisa memijat bahu Anda agar Anda rileks. Apakah Anda membutuhkannya? Saat itu, Nita bertanya dengan suara rendah. Gosok bahu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Nita. Nita menundukkan kepalanya sedikit, pipinya memerah. Kamu mungkin tidak bisa menggosoknya terlalu banyak, tapi kamu bisa mencobanya, kata Fang Yu. Baiklah. Nita menjawab dengan lembut, berjalan di belakang Fang Yu, dan meletakkan kedua tangannya yang putih di bahu Fang Yu. Merasakan suhu tubuh Fang Yu, jantung Nita sedikit bergetar. Kemudian, dia mencoba menggunakan kekuatan yang lebih besar, tetapi mendapati bahu Fang Yu sekeras baja. Secercah kejutan melintas di mata indah Nita. Ia mencoba menggosoknya lebih keras, tetapi tetap tidak bisa menggerakkannya. Apakah tingkat kekerasan ini benar-benar pantas bagi manusia berdarah daging? Kau tidak bisa menggosoknya, kata Fang Yu sambil tersenyum. Sejak ia memilih untuk menekuni latihan tubuh, ia kehilangan secara permanen kesempatan untuk menikmati pijat sebagai aktivitas hiburan. Tubuhnya sekokoh batu karang, bahkan dirinya sendiri saja sulit menggoyahkannya, apalagi orang lain. Tuan Fang, apa yang Anda? Nita hendak berbicara ketika terdengar ketukan di pintu. Buka pintunya, kata Fang Yu. Nita berjalan mendekat dan membuka pintu. Orang-orang yang memasuki ruangan itu adalah Fadli, ketiga anak buahnya, dan Zidu. Ketika dia berjalan di depan Fang Yu, Fadli terlebih dahulu membungkuk dan memberi hormat kepada Fang Yu. Ketiga pria di belakangnya, termasuk Zidu, turut memberi hormat. Tuan Fang, terima kasih. Kata Fadli penuh terima kasih.
Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya berharap perkumpulan seni bela dirimu bisa bermanfaat di masa depan. Fang Yu meregangkan badan dan berkata, duduklah. Bersambung,